Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum siha wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, lagi-lagi kita patut bersyukur kepada nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bisa melanjutkan aktivitas kita di tengah pandemi seperti ini. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita selanjutnya di ilmu waris. Kita sering mendengar atau sering terjadi beberapa kasus, yaitu ketika seseorang meninggal. Fulan meninggal lalu meninggalkan ahli waris anak, misalnya anak A, anak B, anak C. Nah, ketika Fulan meninggal, sudah selesai pengurusan jenazahnya, hutangnya sudah ditunaikan, wasiatnya sudah ditunaikan, udah beres, tinggal dibagikan. Ketika proses pembagian, penghitungan, ternyata anak A wafat. Lalu apakah bagian anak A ini akan gugur gitu, nggak jadi dapat? Atau ketika lagi proses pembagian waris, anak B meninggal, ternyata anak B ini punya ahli waris, punya anak lagi gitu, masih punya anak, masih punya istri. Lalu apakah hak ahli waris yang wafat ini akan gugur? Nah, ini masuk ke pembahasan kita kali ini. Meninggal sebelum warisan dibagi, hanguskah hak warisannya? Nah, ini adalah pembahasan di materi namanya munasakhoh, pemindahan hak waris. Oke, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-munasakhah. Mahiyal munasakhah? Al-munasakhah lughatan an-naqlu wal izalah wat taghyir. Al-munasakhah istilahan ayyamuta syakhsun wa qabla qismati tarikatihi yamutu min warasatihi wahidun wa fa'aktsar. Munasakhah secara bahasa berasal dari suku kata nasakh, an-naskhu, yang menurut pengertian bahasa itu artinya an-naqlu atau tahwil, yang berarti memindahkan. Dalam definisinya, munasakhoh ialah memindahkan sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya, lantaran kematiannya sebelum pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Lil munasakhatu salatsu halat. Ada 3 kondisi ketika munasakhoh terjadi. Yang pertama, ayakuna warasatul mayyiti asani hum bakiyatu warasatil mayyiti al-awwal wa yarithunahu kama yarithunal awwal. Para ahli waris yang kedua adalah sisa ahli waris pertama tanpa ada perubahan posisi. Kondisi yang kedua, al-halah atsaniyah, ayakuna warasatu kulli mayyitin la yarithuna ghairuhum. Jika mayit kedua termasuk ahli waris pertama dan ahli warisnya tidak mewarisi selainnya. Jadi nggak ada lagi ahli waris tambahan gitu maksudnya, sisa ahli waris pertama. Nah, kondisi yang ketiga, al-halah as-salitsah, ayakuna warasatul mayyiti atsani hum bakiyatu warasatil mayyit lakin ikhtalafa irthuhum aw waritha ma'ahum ghairuhum. Selain dari keadaan pertama dan kedua, yang mana ahli waris mayat kedua adalah sisa ahli waris pertama dengan posisi yang berbeda, dan atau ahli waris mayat kedua terdiri dari ahli waris mayat pertama ditambah dengan ahli waris lainnya. Bisa juga jika ahli waris mayat kedua bukan ahli waris mayat pertama. Oke, kita akan perjelas dengan contoh. Al-idohu bil amtsilah. Kondisi yang pertama, ayakuna warasatul mayyiti atsani hum bakiyatu warasatil mayyit al-awwal wa yarithunahu kama yarithunal awwal. Para ahli waris yang kedua adalah sisa ahli waris pertama tanpa ada perubahan posisi. Kasus pertama, jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris. Ahli warisnya ada 3 orang anak laki-laki. Kemudian meninggal pula, gak lama belum selesai dibagikan, meninggal anak yang pertama dan kedua secara berturut-turut. Maka harta warisan itu berhak diberikan kepada ahli waris yang tersisa, yaitu anak ketiga. Kenapa? Dengan catatan anak pertama dan kedua yang meninggal itu tidak memiliki ahli waris lainnya kecuali si anak ketiga, berarti saudara kandung.
Jadi anak pertama wafat, ternyata tidak ada ahli warisnya, belum nikah, misalnya masih kecil, jadi hanya meninggalkan saudara kandung si anak kedua dan ketiga. Berarti langsung saja dibagikan kedua anak yang tersisa. Ternyata anak kedua wafat juga dan tidak meninggalkan ahli waris kecuali anak ketiga yang mana posisinya sebagai saudara kandungnya si anak kedua yang wafat tadi. Nah, jadi semua harta warisan ayahnya yang meninggal tadi, yang pertama, mayit pertama, itu diberikan ke anak ketiga. Jadi bisa dikatakan seolah-olah anak kedua dan pertama itu sudah wafat juga dari awal. Itu jika tidak ada ahli waris lain. Oke, kasus yang kedua, jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, suami, saudari kandung, dan saudari seibu. Kemudian saudari seibu meninggal dunia sebelum dibagikannya warisan. Jadi ahli warisnya ada suami, dapat 1/2 karena tidak ada anak. Saudari kandung dapat 1/2 karena sendiri dan dia tidak terhalang. Saudari seibu dapat 1/6 karena sendiri dan tidak terhalang. 2/6 kondisinya mudakhalah, yaitu 6 merupakan kelipatan dari 2. Berarti kita ambil angka yang paling besar, yaitu 6. AM-nya berarti 6. 1/2 kali 6 3, 1/2 kali 6 3, 1/6 kali 6 1. 3 tambah 3 6 tambah 1 7. Berarti ini terjadi awal, yang mana total saham lebih besar jumlahnya daripada AM. Di sini terjadi awal, yaitu pada saham saudari seibu sebanyak 1, tapi ternyata saudari seibu meninggal sebelum dibagikan warisannya. Maka ketika saudari seibu meninggal, pembagian saham dibagi dengan persentase antara suami dan saudari kandung saja, seakan-akan saudari seibu memang tidak ada sedari awal. Ini contoh dari kondisi pertama, yang mana tidak ada ahli waris lain kecuali ahli waris si mayit pertama. Kondisi yang kedua, ayakuna warasatu kulli mayyit la yarithuna ghairuhu. Jika mayit kedua termasuk ahli waris pertama dan ahli warisnya tidak mewarisi selainnya, nggak ada ahli waris lain. Dengan syarat mayit harus lebih dari 2. Jadi mayitnya itu ada A, B, C gitu, 3 mayit. Tapi lebih dari 2 kan? Tapi ternyata ahli warisnya itu masih sama terus. Jadi mayit pertama ahli warisnya fulan. Mayit kedua ahli warisnya juga sama fulan. Mayit ketiga ahli warisnya juga sama fulan. Jadi syaratnya mayit harus lebih dari 2. Ya, yang meninggal setelah mayit pertama semuanya harus termasuk dalam ahli waris. Tidak ada ahli waris lain. Lalu caranya gimana? Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka pada kondisi ini harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tashih pada AM mayit pertama, sehingga kita mengetahui berapa bagian masing-masing mayit. Jadi kita selesaiin dulu kasus mayit pertama. Yang kedua, melakukan tashih pada AM mayit yang meninggal setelah mayit pertama. Kita nyari AM untuk mayit yang kedua. Pada langkah ini, bagian yang diterima mayit kedua dari AM yang pertama dibagikan sesuai dengan AM kedua. Jumlah bagian yang diperoleh mayit kedua dari warisan pertama kita bagi dengan bilangan AM. Mayit kedua mungkin dapat dibagikan langsung, yaitu inkisam atau mubayana atau muwafaqah. Masalah inkisam, kita langsung ke contoh. Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 3 orang anak laki-laki. Jadi ahli waris pertama, mayit pertama ada istri sama 3 orang anak laki-laki. Kemudian anak pertama meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Jadi ada ahli waris tambahan, karena ternyata mayit kedua anak pertama yang meninggal tuh punya ahli waris, yaitu 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Lalu anak kedua juga meninggal dan meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Oke, jadi sini ada 3 mayit. Mayit pertama suaminya. Suami meninggalkan istri sama 3 orang anak laki-laki. Anak A, anak B, anak C. Ternyata anak A wafat. Anak A sudah menikah. Jadi dia meninggalkan ahli waris, yaitu 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Anak B wafat juga dan sudah menikah. Ternyata meninggal, belum selesai dibagikan hartanya. Lalu anak kedua itu, anak B itu meninggalkan ahli waris lain juga, yaitu 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Lalu bagaimana perhitungannya?
Pertama, mayat pertama si suami tadi meninggalkan istri dapat 1/8 karena ada anak. 3 orang anak laki-laki dapat ABN, asobah bin nafsi. Nah, 8 berarti AM-nya 8. AM mayat 1 8. 1/8 kali 8 1, sisanya 7. Ternyata 7 ini tidak bisa dia bagi 3, bermasalah. Berarti ada 3 kepala yang bermasalah. Oke. Kemudian kita kali berarti 8 kali 3 karena 3 kepala yang bermasalah 24 ya. Berarti 1 kali 3 langsung aja nih. 1 kali 3 3. 7 kali 3 7 per 3 kali 3 7 sih ya. 3 kali 1 3, 7 kali 3 21. Ini agak lebih detail rinci tapi bisa langsung aja kita persingkat. Yang bermasalah 3 berarti AM-nya tadi 8 dikali 3 24. 1 dikali 3 21, 7 dikali 3 21. Langsung aja kayak gitu, jadi total AM-nya 24. AM baru atau jumlah sahamnya itu adalah 24, bukan 8 ya, karena sudah ditashih. Karena 7 dibagi 3 orang anak laki-laki itu bermasalah. Yang bermasalah ada 3 kepala. Berarti 7 kali 3 21. Istri mendapatkan 3 bagian dan masing-masing anak dapat berapa? Ini kan 3 orang anak. Tadi saham anak tuh semuanya 21, berarti 21 bagi 3 7. Jadi masing-masing anak A, anak B, anak C dapat sahamnya itu 7 bagian. Ternyata anak pertama meninggal. Jadi kita masuk ke mayat kedua. Bagiannya berapa? 7 bagian. Karena di sini tadi sudah dijelaskan 21 bagi 3 7, berarti masing-masing anak dapat 7 bagiannya. AM kedua 7, kenapa 7? Kita lihat tadi mayat kedua meninggalkan ahli waris 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Oke, dan 1 anak perempuan. 3 anak laki-laki berarti 3 kali 2 6. 6 tambah 1 7. Berarti ada 7 kepala nih. Ternyata 7 ketemu 7 nggak bermasalah. Berarti bisa langsung dibagiin. Bagian mayat kedua sebanyak 7 habis dibagi kepada ahli warisnya. Tiap anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan dapat 1 bagian. Berarti habis. Yang kedua, mayat ketiga juga 7 bagian. AM-nya 7 juga. Kita lihat soalnya ahli warisnya 2 anak laki-laki, 2 kali 2 4. 3 anak perempuan, 3 kali 1 3, 4 tambah 3 7. Berarti nggak bermasalah. Karena bisa langsung dibagi. Ini kalau kasusnya ternyata tidak bermasalah. Masalah inkisam namanya. Langsung bisa dibagi. Sedangkan kalau masalah mubayanah, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 2 orang anak laki-laki. Kemudian anak pertama meninggal dan meninggalkan 3 orang anak laki-laki. Setelah itu meninggal juga anak kedua dengan meninggalkan ahli waris 4 orang anak laki-laki. Berarti seorang istri dapat 1/8 karena ada anak, 2 orang anak laki-laki dapat 8. Dapat asobah bin nafsi, sisanya AM-nya 8. 1/8 kali 8 1, sisanya 7. Jumlah kepalanya 1 bagi 1 nggak bermasalah, 7 bagi 2 bermasalah. Berarti jumlah kepala yang bermasalah ada 2. Berarti AM-nya 8 kali 2 14. 1 kali 2 2. 7 kali 2 14. AM-nya yang baru 8 kali 2 16. AM baru atau jumlah saham adalah 16. Seluruh harta dibagi 16. Istri mendapatkan 2 bagian dan masing-masing anak mendapatkan 7 bagian. Sama nih 7 bagian. Sekarang ternyata tadi anak pertama meninggal, anak kedua juga meninggal. Mayat kedua bagiannya 7 ya. AM-nya berapa? Lihat, seorang istri tadi yang di awal dapat 2. Dapat 2 istri tadi. Kemudian 3 orang anak laki-laki. 3, nggak ada anak perempuannya. Berarti AM-nya 3, soalnya nggak ada anak perempuannya ya. Jadi nggak usah dikali 2 karena nggak ada anak perempuan. Mayat ketiga 4 orang anak laki-laki, nggak ada anak perempuannya, berarti nggak usah dibagi dikali 2. Berarti 4. Berarti AM mayat kedua itu 3, AM mayat ketiga itu 4. Sesuai jumlah kepala anak laki-laki yang ditinggalkan oleh mayat kedua sama mayat ketiga. Bagiannya, ingat tadi bagiannya istri dapat bagian 2. Anak laki-laki nih, 2 orang anak laki-laki 14 dibagi 2 masing-masing 7, berarti 2 7 7. 3 sama 4, kita lihat kan AM mayat kedua sama ketiga, 3 sama 4. 3 kali 4 12. Nah 12 ini dikali AM pertama, yaitu 16. 12 dikali 16 192.
Jadi AM pertama dikali AM selanjutnya. AM mayit pertama dikali AM mayit kedua dan AM mayit ketiga. Itu hasilnya 192. Nah, hasil kalian ini namanya jamiah, yaitu AM untuk ketiga kasus ini. Nanti hartanya berarti jumlah harta dibagi 192, bukan dibagi 16, bukan dibagi 3, bukan dibagi 4, tapi dibagi jamiah. Nah, jamiah itu hasil perkalian AM mayit pertama dengan AM mayit selanjutnya. Oke. Kemudian 34 nggak bermasalah. Ini kan 12 kali 16, berarti bagiannya tadi 2 dikali 12, 24. 7. Oh, gini nih. Ada masalah nih. Oke. 2 dibagi 2 satu istri nggak bermasalah. Tapi tadi bagian anak laki-laki 7 ya. Lihat kan yang di sini 7. Anak laki-lakinya ada 3, berarti bermasalah. 7 dikali 4 juga bermasalah. Berarti dikalikan tadi. Dikali 12. 2 kali 12. Oke, kita lanjutkan. Oh, bentar. Ini ya keluar. Tadi kita bahas di sini. Oh, enggak. Sini sebentar ya. Kita lanjutkan. Kita masuk ke sini tadi. Kemudian 2, ini 24, 28 dan 21. 24 dikali 1, ini satu bagiannya. Kan dapat 1 ya, jadi 24. 28 untuk 3 orang berarti 84. Atau terus 21 dikali 4 itu 84. Jadi 24, 84, 84. AM baru atau jamiah adalah 192. Seluruh harta dibagi 192. Istri mendapatkan 24 bagian. Masing-masing anak laki-laki dari mayat kedua mendapatkan 28 bagian. Ini ya. Kemudian masing-masing anak laki-laki dari mayat ketiga dapat 21 bagian. 28 bagian, anaknya ada 3 berarti 84. 21 bagian, anaknya ada 4 berarti 84. Nah, hartanya pokoknya dibagi 192, terus baru 24 dikali misalnya hartanya sekian juta dibagi 192, hasilnya 2 juta misalnya. Berarti nanti 24 dikali 2 juta itu bagiannya istri. 28 dikali 2 juta itu bagian satu anak laki-laki dari mayat kedua. 2 juta dikali 21 itu bagian anak laki-laki satu orang dari mayat ketiga. Kayak gitu. Ini masalah mubayanah. Coba diulang, di pause videonya, terus dipahami lagi, insya Allah lama-lama paham. Kemudian masalah muwafaqah. Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang suami dan 4 orang anak laki-laki. Suami sama 4 orang anak laki-laki. Kemudian anak pertama meninggal dan meninggalkan ahli waris 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Kemudian meninggal juga anak kedua dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Berarti mayatnya ada 3 ya. Suami dapat 1/4 karena ada anak, 4 orang anak laki-laki asobah binafsi. Itu AM-nya 4, suami bagiannya 1, sisanya 3. Ternyata 3 bagi 4 bermasalah. Berarti harus kita kali dulu. Kali jumlah kepala yang bermasalah 4. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Berarti seorang suami dapatnya bagiannya 4. Kemudian 4 orang anak laki-laki dapatnya 12. Jadi 16 ya AM barunya. AM baru atau jumlah saham yang baru adalah 16. Seluruh harta dibagi 16. Suami mendapatkan 4 bagian dan masing-masing anak mendapatkan 3 bagian. Mayat kedua itu 3 bagian, mayat ketiga 3 bagian. Karena ini 12 dibagi 4, 3 bagian. Oke, lanjut. Seorang suami kan ini dapat 4. Kemudian mayat kedua ada 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. 2 anak laki-laki 2 kali 2 4 tambah 2 6. Berarti 6. Oke. 3 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 3 kali 2 6 tambah 3 9. Anak laki-laki cuma ada 1 yang tadi kan anaknya 4 yang meninggal 2. Berarti masih ada anak ketiga sama anak 4. Coba kepalanya 1-1. Kita lihat 1 bagi 1 nggak bermasalah. 6 dibagi berapa jumlah 4 dibagi 1.
4 gak bermasalah. Ini 3, bagiannya 3 kan, yang mayat kedua bagiannya 3 nih, dibagi 6 bermasalah. 3 lagi dibagi 9 bermasalah. 3 bagi 1 nggak bermasalah. Berarti yang bermasalah itu ada 6 orang ini sama 9 orang ini. Berarti caranya gimana? Jadi ini tadi ya, 4 nggak bermasalah. Dan langsung aja 4 dikali gini, 6 sama 9 itu termasuk muwafaqoh. Maksudnya kita nggak perlu 6 kali 9 karena terlalu besar. 6 sama 9 itu sama-sama bisa dibagi dibagi 3 gitu ya. Ayo dibagi 3. Berarti kita terus kita akan mengambil AM mayat 2 adalah 6 dan AM mayat ketiga adalah 9. Kita lihat nih 6 sama 9. 6 dan 9 adalah bilangan tawafuk. Artinya dapat dibagi 3. Kita lihat di situ. Jadi nggak usah 6 kali 9 karena nanti bilangannya terlalu besar. 6 bagi 3 2. 9 bagi 3 3. Nah, baru tuh 2 kali 3 6. 2 dan 3 adalah bilangan tabayun, maka 2 3 sama dengan 6. Jadi 6 dikali AM mayit yang pertama tadi 16. Jadi 96. Jadi jamiahnya 96. Kenapa sih tadi harus dibagi 2 terus dikali? Itu untuk cari jamiah, untuk cari AM keseluruhan. Jadi kalau bisa aja nih sebenarnya 6 kali 9 aja langsung. 6 kali 9 54 langsung dikali 16 sekian. Nah, itu terlalu besar. Berarti harus kita kecilin dulu. Kita lihat 6 sama 9-nya itu tawafuk. Kalau ingat ya, ada mumasalah serupa, ada mudakhalah yaitu bagian yang A itu adalah kelipatan bilangan B. Ada muwafaqoh. Muwafaqoh itu mereka bisa sepakat sama suatu angka yang bisa dibagi dua-duanya. 6 sama 9 sama-sama bisa dibagi 3. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Nah, 2 sama 3 kita kaliin dulu. Sama kayak kasus sebelumnya caranya, yaitu 6 baru deh dikali AM. 6 dikali 16 yaitu 96. Kemudian ini udah tadi 4 kali 6 24. 3, 2, 18, 18. 24 dikali 1, 24. 3 kali 6, karena ada 6 orang, kepala 18. Kemudian ini kan ada 9, 2 kali 9, 18. Kemudian 18, ini 1 orang dikali 1, 18. 18 kali 1, 18. Nah, M-nya nanti hartanya dibagi 96 dulu. Misalnya hasil 3 juta. 24 kali 3 juta, 18 kali 3 juta, 18 kali 3 juta, 18 kali 3 juta, 18 kali 3 juta. Oke, tarik nafas dulu, dibaca, diulang videonya, terus baru dipahami baik-baik. Ini masalah muwafaqah. Sekarang kita masuk ke kondisi tadi kan kondisi pertama, ini kondisi kedua, ini kondisi ketiga. Ayakuna warasatul mayyit atsani hum baqiyatu warasatil mayyit lakin ikhtalafa irthuhum aw waritha ma'ahum ghairuhum. Ahli waris mayit kedua adalah sisa ahli waris pertama dengan posisi yang berbeda. Ahli waris mayit kedua terdiri dari ahli waris mayit pertama ditambah dengan ahli waris lainnya. Ahli waris mayit kedua bukan ahli waris mayit pertama. Ini kemungkinan case yang akan terjadi seperti ini. Cara penyelesaiannya, melakukan pentasihan terhadap AM mayit pertama sehingga kita mengetahui berapa bagian masing-masing ahli waris. Kita selesaiin dulu kasus mayit pertama, kita tahu AM-nya, kita tahu bagian masing-masing. Kita nggak mikirin dia meninggal atau belum. Yang kedua, kemudian melakukan tasihan terhadap AM mayit kedua. Habis itu kita lihat AM mayit keduanya, kita lihat ahli warisnya. Siapa kita tentukan AM-nya. Lalu bagian yang ia peroleh, yang mayit kedua beroleh berapa. Dari AM mayit pertama dibagikan dengan AM mayit kedua. Jika dapat dibagi, maka hasil pentasihan AM pertama dijadikan tasi untuk AM kedua. Jika bilangan bagian dan bilangan AM yang tidak dapat dibagi, maka apabila kedua bilangan tersebut muwafaqoh, maka bilangan AM-nya dibagi dengan FPB. Apabila mubayanah, maka tetapkan AM-nya, kemudian dikalikan bilangan dengan hasil muwafaqoh atau mubayanah dengan AM pertama, hasil tersebut disebut dengan jamiah.
Wah, ini teorinya terlalu panjang mungkin. Kita langsung masukkan ke contoh, tapi saya mau koreksi sedikit. Sebentar, ada typo. Oke. Langsung kita masuk ke contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita akan bahasnya ini ya, contoh yang akan kita bahas sekarang itu ahli waris mayat kedua sisa ahli waris mayat pertama dengan posisi yang berbeda. Atau ahli waris mayat kedua terdiri dari ahli waris mayat pertama ditambah dengan ahli waris lainnya. Atau ahli waris mayat kedua bukan ahli waris mayat pertama. Kita akan masuk pembahasan itu, tapi kita akan lanjut ke video part selanjutnya biar tidak terlalu panjang karena ini sudah sekitar 25 menit. Berarti video part pertama ini, bagian pertama itu menjelaskan bagian pertama sama keadaan pertama sama keadaan kedua. Tadi yang masalah inkisah, mubayanah, muwafaqah. Nah, yang ketiga baru part kedua nanti ahli waris mayat kedua adalah sisa ahli waris pertama dengan posisi yang berbeda. Tayyib, syukran lakum jami'an, astaghfirukum, barakallahu lana walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.